Sahabat, salam kembali dengan saya Ferdinand Utahayan di channel Sosialis TV, channel edukasi politik yang bicara politik, kadang-kadang bicara di luar politik. Kita telah menyaksikan kemarin bagaimana Pak Prabowo Subianto telah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya tidak sedang ingin atau kita tidak sedang ingin bicara tentang Prabowo Subianto. Kali ini kita bicara tentang hal yang mungkin remeh-temeh, tetapi ini sangat menunjukkan bagaimana sebetulnya di akhir kekuasaannya Jokowi dan keluarga sungguh terlihat diremehkan, bahkan sedikit dilecehkan, terutama anak-anaknya. Mengapa saya berkata demikian? Pertama, ketika di gedung DPR MPR, di gedung kura-kura tersebut, ketika layar monitor besar di depan menampilkan wajah anak-anak Jokowi, yaitu Kaesang dan Kahiyang beserta menantunya Bobi Nasution, maka anggota DPR banyak yang teriak, itu adalah sebuah ledekan yang seharusnya disadari oleh Pak Jokowi maupun keluarganya bahwa ternyata apa yang mereka lakukan telah membuat bahkan sekelas anggota DPR merasa harus memberikan sebuah ledekan kepada mereka. Ini mungkin bagi banyak orang adalah remeh-temeh. Tetapi kalau kita mau melihat politik, ini adalah sinyal besar, sinyal keras bagi eksistensi Gibran Rakabuming Raka di kancah politik nasional. Bahkan ketika sesuatu terjadi di kancah politik nasional kita, karena tanggal 24, jangan lupa masih ada tanggal 24, yaitu rencana pembacaan putusan sidang di Petun atas gugatan tim kuasa hukum PD Perjuangan dengan perbuatan melawan hukum. Yang digugat adalah Komisi Pemilihan Umum yang menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sewaktu menjadi cawapres yang mendampingi Prabowo. Ingat ini, tanggal 24 masih akan ada agenda ini, dan ini bisa jadi ancaman serius bagi Gibran Rakabuming Raka dan anak-anak Jokowi yang lain. Ketika, ini tanda kutip ketika, karena kita kan tidak ada tahu nih keputusannya seperti apa, dan seperti apa juga pengaruh kekuasaan ini terhadap keputusan itu nantinya, kita tidak tahu. Tapi kita berandai-andai, ketika andai kata putusan itu diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka status Gibran saat menjadi cawapres tidak sah. Tentu setelah ini akan terjadi perguliran politik di parlemen, terutama di DPR. Nah, kekuatan yang berteriak kemarin itu akan menjadi kekuatan yang bisa membahayakan Gibran dan mendongkel Gibran dari kursi wakil presiden. Jangan dikira bahwa presiden, wakil presiden kalau sudah dilantik itu aman. Tidak. Ini sinyal ancaman serius bagi Gibran Rakabuming Raka dan anak-anak Jokowi, karena yang teriak ini mungkin saja berada nanti di Komisi 3 segala macam yang bisa memaksa penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk mengusut dugaan-dugaan kasus korupsi yang menyebut dan membawa-bawa nama anak-anak Jokowi seperti Kahiyang dan Bobi yang disebut di sidang Abdul Ghani Kasuba terkait dengan Blok Medan Tambang di Maluku Utara. Bisa saja. Dan terkait juga penyelidikan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini tentang teriakan itu, kalaupun terlihat Kaesang kemarin senyum saja menanggapi. Tapi ingat, bagi sebagian orang ini mungkin remeh-temeh, tapi bagi saya ini adalah sebuah sinyal besar bahwa di DPR, di kancah politik nasional kita, Gibran mendapat ancaman. Ingat, tanggal 24 masih akan ada pengumuman pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bisa saja bergulir menjadi eskalasi politik untuk memberhentikan Gibran nanti dari kursinya sebagai wakil presiden. Tidak ada yang tahu. Ini hanya sebuah analisa, sebuah pemikiran. Silakan teman-teman yang melihat apa yang terjadi nantinya. Saya hanya membaca yang tidak tersurat. Teriakan itu adalah ancaman serius bagi eksistensi politik Gibran Rakabuming Raka dan juga kepada Jokowi, karena Jokowi sudah tidak punya kekuatan kekuasaan, sementara kekuatan politik juga dia tidak punya.
Kita akan lihat nanti percaturan ini akan seperti apa, bergeraknya kemana, dan apakah akan skakmat. Kita tidak tahu.